rekan-rekan BPMP Provinsi Kalimantan Utara, kemudian yang saya hormati eh, rekan-rekan dari WGP Provinsi Kalimantan Utara, dan yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama kita akan pada kesempatan ini nanti kita akan membahas terkait dengan PSP, kemudian diteruskan dengan IKM dan kemudian PBD begitu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan PSP, mungkin ini nanti bisa dipandu dari Bu Aryani Arsat, monitor Ibu Ari. Ya, Mbak Nurul, Ya, siap. Terdengar Ibu? dengar Ya, jelas. dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya, Tiari Arsad dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang akan memandu PMO PSP pada siang hari ini. Cuma ini kita mau menyampaikan, tapi dari dinas juga tadi anu ya, keluar ya. Jadi kalau kita mau membahas juga tidak efektif juga, tidak didengar juga oleh dinas. Iya, ini hilang Saya juga lagi nih. sempat. Iya, kita menunggu dulu ya, karena kalau kita mau ngomong juga sama aja. Mbak, Mbak Kurnia, mungkin saya mau nanya Mbak Kurnia dulu. Mbak Kurnia, Jin, Iya Bu, gimana Bu? eh, terkait Ya, ini ya, terkait fasilitatornya memang nggak bisa hadir semua kan kalau untuk KTT ini kan ada 5 fasilitator untuk angkatan dua sama tiga kan. Jadi mereka kenapa ya alasannya nggak bisa hadir gimana ya? kalau ada sih beberapa yang ini lagi di kelas Bu, karena kan kebetulan juga dosen semua kan Bu, jadinya masuk kelas di waktu yang bersamaan gitu. Terus ada beberapa juga yang ditugaskan dari BGP untuk berangkat ke Jakarta Bu, terkait dengan HGN kalau nggak salah gitu. Nah, iya sih, cuma nanti akhirnya kan. Nah ini oh ya, Pak Adi sudah hadir. Nah, iya betul Bu, ada Nah, Pak Adi kebetulan. Adi dari angkatan 3 ya. Oke, Iya Bu, kita mulai Betul. ya. Jadi ya. saya mulai aja ya, Bapak Ibu ya, karena terkait ini nanti Mbak Kurnia bantu ya. Cuma dari dinas ini, nanti kita cek dinas dulu ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau dinas dari nanti kita coba telepon ke dinas dulu. Siap-siap. Sambil saya ini ya, saya cek ya untuk dinasnya. Itu tadi Pak Zul ada tuh Mbak. Di waktu di itu Pak Zul Iya, ada. iya Mungkin betul. mungkin dia nggak tahu cara masuk ke break room mungkin. Coba kalau host bisa dibantu ditarik langsung dari host gitu. Host Kalau langsung. tunggu kami lihat dulu yang di atau jangan sampai dia ada di kabupaten. Ntar kami cek dulu ya Pak. Dari Pak Zul nggak ada di yang ini. Kalau Ibu Mega itu iya. Nggak ada juga di breakout di room lain Pak. Nanti kita coba telepon aja Pak Zulnya. Mohon izin, Pak Muhammad Ilham dari Kabupaten mana Bapak? PSP kalau nggak salah Mbak Nurul.
Gimana? Itu fasilitator sekolah penggerak, Mbak. Oh ya, oke. Izin Bu Ari, ini tadi saya sudah coba menghubungi Pak Zul, namun masih checklist 1, dan coba menghubungi Ibu Korwasnya, Bu Ainun, dan juga Bu Diana, tapi memanggil Bu, apa mungkin jaringan di sana kurang baik ya Bu ya? Iya, sebenarnya mungkin ini masih dikonfirmasi lagi. Eh, kita menunggu sebentar ya Bapak Ibu ya saya coba hubungi Pak Zul tapi belum masuk, mungkin signal juga di sana yang terkendala sehingga tidak bisa masuk. Pak Nur ya. Eh, baik Bapak Ibu, sambil menunggu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung untuk join bersama, kita mungkin mulai saja ya karena mengingat waktu. Baik Bapak Ibu, saya Riani Arsen dari BPP Provinsi Kalimantan Utara yang akan memandu PMO PSP pada Kabupaten Tanah Tidung. Jadi untuk hari ini yang akan melaporkan hasil PMO pada bulan September itu ada 5 sekolah. Jadi eh, 3 sekolah dari PSP Angkatan 2 dan 3 sekolah dari PSP Angkatan 3. Jadi Bapak Ibu ketahui kalau untuk Angkatan 3 PSP baru PMO kali ini baru terlibat untuk melaporkan hasil pendampingan di sekolahnya masing-masing. Jadi untuk Angkatan kedua, untuk TKN Pembina Tanah Tidung, TK Pembina Terpadu Unggulan Tanah Tidung, yaitu Pak Tri Cahyono. Mungkin Pak Tri juga hari ini tidak bisa hadir. Kemudian dari SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung, Pak Rahmat Faisal juga tidak hadir. Kemudian dari SMP 6 Tanah Tidung, Pak Sudirman. Jadi ketiganya tidak bisa hadir. Mungkin karena itu mungkin ada dari BGP, mungkin ada yang disampaikan oleh ketiga fasilitator tersebut terkait pendampingan PMO untuk sekolah penggerak di bulan September. Mungkin kepada Mbak Kurnia bisa disampaikan. Baik, izin Bu. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit Bu yang dari laporannya ketiga fasil di Angkatan 2 yang ada di KTT. Mungkin langsung aja yang pertama Ya, ya Bapak Ibu. silakan aja. Ya, boleh. Baik, untuk TK Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung, di sini ada fasilitatornya Pak Tri Cahyono. Kalau di laporan di SIM PKB, Pak Tri Cahyono, fasilitator melaporkan bahwa ada hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik yang sudah dilakukan di satuan pendidikan. Nah, di sini beberapa temuan. Yang pertama,
media pembelajaran di kelas belum maksimal, lalu perlunya pembelajaran IT di kelas agar peserta didik tidak hanya berfokus pada gamesnya saja, lalu masih ada guru yang belum menguasai IT dengan baik. Selanjutnya ada kurangnya media atau perangkat digitalisasi di sekolah, Mbak, Kupnya terus itu juga nggak bisa, kurangnya itu bukan dalam bentuk laporan, nggak bisa di share screen ya? Atau catatan saja? uh, Catatan saja. ini kebetulan saya langsung buka di SIN PKB-nya beliau sih, Bu. Oh, gitu. Ya, lanjut Mbak. Iya. Oh, langsung di share screen aja ya, Bu ya? Iya, kalau bisa supaya Boleh? kita juga bisa bacakan. Ini Oh Bu ya, boleh, Bu. Yohana sudah hadir, Bu Yohana. Selamat siang, Bu. Halo Ibu Yohana. Baik, gimana? Ya, Dilanjut? selamat siang. Ya, Oke, Oh, share ya screen aja, silakan Mbak. dilanjut Mbak Kurnia. oke. Baik, permisi ya, saya share screen dulu. Bentar. Ini udah kelihatan Bapak Ibu sekalian laporan dari Patri Cahyono. Iya, kelihatan. Tapi mungkin di Zoom lebih besar dikit lah. Bisakah? Atau memang Bisa, sudah bisa Bu, maksimal? bentar. Oke. Bisa di zoom lagi kok Bu. Oh, oke, siap. Sini. Ya. Oke. Ya, ini tadi yang saya bacakan Bu. Ada hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik, lalu juga ada akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan. Di sini fasilitator kita menemukan bahwa satuan pendidikan perlu mengadakan workshop digitalisasi pada guru agar melek pada teknologi, lalu juga menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga pengadaan perangkat digitalisasi sesuai anggaran sekolah. Lalu selanjutnya melakukan strategi LIRA dan membuat AP rumah ibadah. Untuk laporan dari Pak Tri Cahyono di TKN Bulan ya. hanya itu aja ya. Itu aja Bu Baik. kebetulan. Ya. Sebelum lanjut kita ke ke Dinas Kabupaten dulu ya. Bu Yohana izin monitor, Bu. Halo Ibu Yohana. Mungkin bisa lanjut ke yang berikutnya, Mbak Kurnia. Boleh Bu. Ya, ke SDN 2 Terpadu Tanah Tidung ya. Fasilitatornya mohon izin dengan Pak Sudirman atau Pak Rahmat Faisal. Pak Rahmat Faisal. Sebentar ini. Ini. Ini kita bisa langsung lihat juga Bu. Hasil dari PMO-nya Pak Rahmat Faisal di Agustus kemarin. Mungkin ada dua hal yang sama, refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik. Di sini kita bisa melihat bahwa pada pembelajaran, guru di satuan pendidikan tersebut belum bisa memberikan materi dan baru pada pengenalan dan penguasaan peserta didik. Lalu ada pembelajaran agama, masih banyak menggunakan metode ceramah. Selanjutnya antusias belajar mulai meningkat, hanya beberapa peserta didik yang belum meningkat. Lalu juga peserta didik jarang turun ke sekolah. Pembelajaran habituasi terkendala karena keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Lalu ada kegiatan menghafal surah pendek, terjadi peningkatan.
masih ada siswa yang belum lancar membaca dan berhitung serta menulis. Selanjutnya, PD kelas 3 ada yang belum kenal huruf sama sekali. Lalu pembelajaran di kelas ada yang difokuskan pada aktivitas membaca. Guru perlu menetapkan strategi untuk mencapai TP. Karakter peserta didik masih banyak yang belum terbiasa dengan pola belajar di SD karena masih transisi mungkin ya Bu ya. Lalu ada juga peserta didik yang tidak membawa tugas dari guru, jadi itu sering dilupain tugasnya. Peserta didik kelas tinggi kurang menghargai supir bis yang disediakan oleh satuan pendidikan, lalu disiplin peserta didik sudah mulai meningkat, namun perlu distimulus kembali untuk lebih bertanggung jawab. Sedangkan masalah yang lain juga ditemukan beberapa peserta didik yang berpakaian tidak lengkap dan rapi, belum bisa menempatkan adab dalam berbicara kepada guru atau teman, masih ada juga yang membuang sampah sembarangan dan membuat masalah di kelas, dan juga siswa terlalu aktif sehingga mengganggu pembelajaran. Peserta didik hanya patuh kepada guru namun kurang respek kepada GTK lainnya. Terjadi juga kasus kecelakaan di lingkungan sekolah dan juga kepercayaan diri peserta didik ada yang meningkat. Tanggung jawab siswa kelas tinggi sedikit berkurang, namun semakin tinggi kelasnya, adabnya malah semakin turun. Nah, ini mungkin krisis karakter yang ada di satuan pendidikan tersebut. Lalu untuk akar masalahnya, di sini kita Pak Rahmat Faisal menemukan yang pertama kurangnya sopan santun dan etika di sekolah. Yang kedua ada SOP penyediaan makanan di sekolah perlu dibuat dan diterapkan. Lalu yang ketiga kesadaran diri siswa atau guru kurang. Yang keempat SOP kawasan bebas rokok. Lalu juga perlunya diadakan refleksi karakter GTK di sekolah agar terciptanya habit dari atas ke bawah. Lalu tersedianya alat kebersihan sekolah dan kebersihan kelas yang memadai. Perlunya juga sosialisasi yang berkelanjutan di sekolah guna perbaikan karakter. Dan ini yang paling penting mungkin ditaruh di paling belakang, Ibu, Bapak sekalian, guru perlu mengupgrade dirinya. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik, baik. Ya, terima kasih Mbak Kurnia. Kebetulan sudah hadir Pak Zul. Pak Zul, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Iya, Bapak sempat terlempar ya? Iya, Bu. Kebetulan tadi beberapa menit yang lalu listriknya Iya. tiba-tiba padam. Dan Oh iya, jaringan, saya coba pakai ya. data pun ternyata Iya. towernya juga ikut padam gitu ya. Ternyata towernya ikut jaringan listrik gitu. Oh iya, alhamdulillah sudah bisa gabung Pak. Iya, jadi ini kebetulan ini ada dilaporkan tentang hasil pendampingan pada SDN 2 Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung Pak. Jadi kebetulan Pak Rahmat Faisal nggak sempat hadir, nggak bisa hadir. Jadi ini diwakilkan dari BGP Kalimantan Utara. Jadi ini menghasilkan ini. Jadi kalau terlihat Mbak Kurnia bisa diangkat lagi ya. Jadi memang kalau dilihat dari hasil refleksi dan akar masalah dari refleksi pembelajaran ini masih ini ya banyak 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 temuan ya, bukan banyak temuan lah, tapi masih banyak yang eh apa ya sejenis temuan lah, karena tadi mungkin saya dengar kalau tidak salah itu masih ada siswa yang belum belajar membaca dan berhitung, kemudian dan lain-lain, ini masih kurangnya sopan santun di sekolah. Inilah jadi padahal kalau kita lihat kan eh SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini dari sisi pembiayaan juga lumayan besar ya Pak ya, Pak Zul. Jadi ini Benar-benar, masih Ibu. ada, iya. Jadi mungkin Pak Zul ada tanggapannya Pak, mungkin bisa dibaca dari hasil refleksi ini. Ya, eh, banyak juga ya hasil Iya Pak. laporan dari pendamping sekolah penggerak khususnya di SDN Terpadu Unggulan 2. Iya, Intinya karakter siswa dan kedisiplinan siswa ini belum belum terbiasa gitu ya. betul. Iya, Nah, artinya memang kepala sekolah ini manajemen kepala sekolah sebenarnya
manajemen kepala sekolah bersama tim yang ada di sekolah tersebut, bagaimana membuat SOP. Membuat SOP yang pertama terkait tadi masih ada siswa yang tidak berpakaian rapi, kemudian masih banyak siswa yang tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, artinya si Kepsek ini perlu membuat SOP bagaimana peserta didik itu bisa berpakaian rapi, kemudian membuang sampah itu pada tempatnya gitu ya. Nah, ini terkait bagaimana sih manajerial dari seorang kepala sekolah. Kemudian ada lagi di situ gurunya perlu mengupdate lagi gitu ya tentang keprofesionalannya gitu ya. Nah, artinya di sini kan kita dari dinas pendidikan gitu sudah mencoba gitu ya eh, membentuk seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib memprogramkan atau membantu sehingga tercapainya pendidikan yang bermutu. Nah, dari sarana prasarana kita sudah coba memenuhi gitu ya apa yang dibutuhkan di satuan pendidikan, baik itu dari dana BOP dan khususnya ada dana BOS juga. Apalagi sekolah penggerak kan mendapat BOS kinerja gitu ya. Betul. Artinya dari segi Sapras itu sudah bisa di. Iya, betul Pak. Jadi kalau mau dari sisi sarana prasarana itu sudah jelas tersedia. Dari sisi Sudah anggaran sudah jelas, tinggal banyak dijalankan saja anggaran yang gitu ada ya ya Pak bisa ya. terpenuhi. Iya, mungkin ini Kemudian dari, iya Pak. Lanjut. dari ya tinggal kembali lagi kepada kepala sekolah, benar. Kepala sekolah bisa memanajemen gitu ya terkait anggaran itu, bisa membuat pelatihan-pelatihan kecil semacam workshop untuk bisa meningkatkan kapasitas gurunya. Kemudian di PMM juga sudah tersedia itu komunitas belajar dan bagaimana guru itu bisa meningkatkan kompetensinya melalui komunitas belajar, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang kebanyakan kepala sekolah kita ini belum sepenuhnya gitu bisa memotivasi guru-gurunya itu gitu. Hanya berpatokan eh, semacam diklat yang diadakan dinas, kan tidak harus menunggu dinas membuat pelatihan agar bisa Betul. meningkatkan guru gitu. Nah, kepala sekolah lah yang sebenarnya lebih bisa bertanggung jawab gitu, terhadap guru-gurunya agar guru-gurunya ini mengupdate diri. Ini kepala sekolah itu bisa mengaktifkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikannya. Nah, artinya gini, kita dari dinas pendidikan nanti coba memonet gitu ya, melibatkan pengawas. Nanti kita coba bekerja sama dengan pengawas melihat sih benar enggak komunitas belajar ini terlaksana di satuan pendidikan. Kami khawatirnya hanya nama saja yang tercantum komunitasnya gitu, tetapi pelaksanaannya tidak ada, sehingga dilaporkan di sini eh, gurunya kurang update gitu ya. Padahal banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di platform Merdeka itu. Sampai angka kredit pun bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka. Saya rasa itu Bu tanggapan kami dari dinas. Intinya kita kembalikan, kita coba nanti memotivasi kepala sekolah gitu ya. Semuanya sudah ada di tangan kepala sekolah. Dari segi anggaran sudah disiapkan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Tinggal bagaimana manajemen kepala sekolah meyakinkan gurunya melalui komunitas belajar, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk belajar lebih terkait kurikulum mereka. Itu saja Bu dari tanggapan kami dari Dinas Pendidikan. Baik Pak Zul, terima kasih ya. Jadi memang Hmm. masih jadi PR ya untuk SD Negeri 2 Terpadu Unggulan Tanah Tidung, karena mereka ini salah satu sekolah unggulan di Tanah Tidung, kemudian juga termasuk sekolah penggerak ya di angkatan kedua. Jadi kalau bilang angkatan kedua berarti sudah lebih dari 1 tahun sebagai salah Benar. satu sekolah penggerak ya. Jadi
harusnya menjadi ikon yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain sehingga mereka bisa mengimbaskan. Ya, terima kasih Pak Zul tanggapannya. Sebenarnya kalau ada Baik, fasilitatornya mungkin kita bisa komunikasinya lebih ini ya, mungkin ada hal-hal terbaru dari fasilitatornya, mungkin dari fasilitatornya sendiri bisa memberikan apa ya, masukan-masukan buat sekolahnya seperti ada apa pada saat mungkin dia sudah berikan a- eh, ya. masukan-masukan lah buat sekolah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tersebut ya Pak Zul ya. Baik, Bu. Nanti Ya. kami minta hasil refleksinya diberikan Oh, ke kami. baik. Jadi Mbak Ya, Kurnia nanti mungkin bisa dalam bentuk rekapan ya Mbak Kurnia ya bisa di ini atau nanti Mbak Mas Lambang nanti selaku penanggung jawab PMO PSP bikin link lalu mungkin Mbak Kurnia nanti minta tolong isi ya berdasarkan hasil laporan pelaksanaannya. Boleh, boleh Bu. Ya, Nanti siap. di-share aja. Iya. Oke, baik. eh Mungkin dari laporan tentang SDM terpadu data Natidung selanjutnya ke SMP 6 Mbak Kurnia ya karena Pak Sudirman juga nggak bisa hadir mungkin bisa Baik. dilapor. Iya Bu, sebentar Bu. Ini Bu, SMP 6 Tanah Pedung Bu. Iya betul. Oh iya, kebetulan ini singkat sekali Bu. Laporannya Pak Sudirman. Heeh. Kebetulan ada di sini mungkin yang paling di bold sama Pak Sudirman, fasilitator sekolah. Toleransi ya. Iya betul, kemampuan numerasi siswa yang masih rendah. Lalu akar masalahnya guru belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran interaktif yang dapat mengaktifasi kognitif siswa. Itu sih Bu dari Pak Sudirman. Oh ini aja ya. Jadi Iya kemampuan Bu. numerasi rendah masalahnya guru belum maksimal. Jadi Iya, kalau kemampuan numerasi ini tidak dijelaskan sebenarnya dari kelas mana ya, tidak dijelaskan ini masih secara umum. iya betul Bu. Iya. Dari Kemudian, SMP. iya ini Pak Zul, mungkin tadi saya tambahkan sedikit yang tadi Pak Zul sampaikan. Jadi memang peran pengawas masih sangat penting ini ya Pak Zul ya, karena pengawas yang apa yang sering mengunjungi, jadi bisa mengontrol sekolah binaannya perkembangannya seperti apa. Lalu Pak, mau ini izin mungkin ada masukan atau komentar sedikit tentang SMP Negeri Tanjung ini kemampuan numerasi siswanya masih rendah ini dari hasil pendampingannya. baik, terima kasih. Ini sekolahnya masih dua lokasi ya Pak SMP 6 ini? Masih terpadu, Bu, dengan Oh, masih terpadu. terpadu unggulan 1 dengan Iya. filial. Jadi SMP 6 filialnya bergabung dengan SMP terpadu unggulan 1. Oh ya. Ya. Baik, terkait kemampuan numerasi di SMP Negeri 6 berdasarkan hasil rapot pendidikan, memang untuk tingkat SMP eh, hasil asesmen tahun 2022 yang bisa dilihat di tahun 2023 ini rata-rata kemampuan numerasi di tingkat SMP mengalami penurunan. Nah, hal ini eh, ada banyak faktor gitu ya terkait numerasi. Bisa jadi kemampuan siswanya atau bisa jadi bagaimana proses pembelajaran tersebut yang berada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, artinya kami dari Dinas Pendidikan gitu ya menjawab, artinya kami tidak tinggal diam ketika numerasi yang ada di SMP ini terjadi penurunan. Kita ada mitra pembangunan gitu ya. Mitra pembangunan kalau di SMP itu kami bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Artinya ya, artinya tanggung jawab literasi ini bukan hanya tanggung jawab guru mapel bahasa Indonesia, dan numerasi itu bukan cuma tanggung jawab guru mapel matematika. Artinya semua guru berkontribusi gitu, meningkatkan literasi dan numerasi siswa, baik itu guru agama Islam, Kristen, PPKN, SBK, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berkontribusi terkait bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di satuan pendidikannya.
Nah, ini kita sudah dibantu Tanoto Foundation, cara guru mapel itu membuat rencana pembelajaran yang bisa nanti sama-sama meningkatkan literasi dan numerasi. Jadi dengan harapan nanti di tahun hasil asesmen tahun 2023 ini kemampuan numerasi siswa khususnya yang ada di SMP dan SMP 6 ini bisa meningkat gitu. Tapi ya kita kembali kepada gurunya gitu ya. Baik. Apakah benar di dalam proses pembelajaran itu gurunya memang eh, semaksimal mungkin gitu menerapkan materi-materi yang kompetensi-kompetensi yang sudah dibahas bersama bisa diterapkan di proses pembelajarannya. Nah, terkait pembelajaran interaktif gitu ya, artinya perlu gawai yang memadai, yang mumpuni bisa terjadi keaktifan antara siswa dan guru. Nah, hal ini juga terkait Sapras gitu ya. Kita sudah ada program satu guru satu laptop gitu ya. Kenapa guru itu nggak memanfaatkan itu gitu. Dan di SMP 6 ini juga ibaratnya jaringan internet itu sangat dekat gitu. Kecuali ya kendala yang seperti tadi ya, padam. Nah, ini kembali lagi ke gurunya bagaimana guru bisa mengupdate bahan pembelajaran yang bisa interaktif, bisa menyenangkan dan bisa bermakna bagi siswa. Nah, kita kembalikan lagi ke satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Bagaimana manajemen si Kepsek, bagaimana guru-guru bisa memanfaatkan sapras yang sudah diberikan. Kembali lagi ke motivasi Kepsek dan guru. Nah, untuk memonitoring itu kembali lagi ke pengawas gitu ya. Bagaimana pengawas nanti bisa memonitoring anggaran, apalagi kan SMP 6 juga punya bos kinerja gitu. Artinya bos kinerja itu bisa dimanfaatkan bagaimana membuat pembelajaran yang aktif atau media yang bisa menyenangkan peserta didik. Kembali lagi si Kepsek boleh menulis atau membuat rencana anggaran kerjanya terkait hal tersebut. Nah, kita kembalikan ke sekolah lagi, Bu. Kita dinas pendidikan artinya sudah menyiapkan bahan-bahannya, tinggal bagaimana si Kepsek dan guru meramu bahan-bahan itu sehingga menjadi pembelajaran yang bermutu. Siap, ya. Ya, terima kasih Pak Zul. Jadi memang ini sudah dijawab, ini obatnya sudah ada nanti pendampingan yang dilakukan oleh Tanoto ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi memang rata-rata ini memang kemampuan numerasi siswa ini masih rendah, apalagi eh, nilai-nilai pada rapat pendidikan juga bukan hanya di Tanah Tidung, mungkin beberapa kabupaten juga masih masih belum maksimal ya Pak Zul. Jadi mungkin dengan hadirnya Tanoto di Kabupaten Tanah Tidung itu bisa menjawab hasil refleksi khususnya di SMP 6 Tanah Tidung Benar. ini ya Pak Zul ya. Tapi kembali kepada gurunya lagi, Bu. Betul, iya. Semua sudah tersedia ya Pak. Sudah lihat bagaimana guru itu Dananya termotivasi. sudah ada, Iya, sarana semua dikasih. Apa sih yang tidak bisa dibuat pendidikan di Tanah Tidung ya Pak? iya Jadi benar ya. semuanya sudah difasilitasi, tapi tidak bagaimana pemanfaatannya oleh sekolah tersebut oleh Benar, guru-guru tersebut ya Pak. Dan benar Ibu. nanti hasil-hasil refleksi ini juga untuk mendorong guru-guru kita sehingga ternyata oh ini yang harus dibenahi nih, ternyata yang kita lakukan selama ini masih masih kurang, belum maksimal sehingga capaian kemampuan siswa ini juga belum maksimal ya Pak Zul ya. Benar. Iya, Terkait raport pendidikan kan kepala sekolah sebagai manajerial bisa membaca hasil raportnya. Dalam perencanaan berbasis datanya bisa menuliskan di rencana anggarannya workshop betul. workshop Iya. atau in-house training
yang bisa bermanfaat bagi guru dan siswanya. Iya, betul Pak. Jadi sudah ada rapot pendidikan. Jadi rapot pendidikan itu tinggal diuraikan saja kebutuhan apa untuk menjawab kekurangan-kekurangan nilai atau apa saja yang dibenahi berdasarkan rapot pendidikan tersebut ya Pak Zul ya. Benar, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Zul, Mbak Kurnia juga terima kasih yang sudah mewakili fasilitator sekolah penggeraknya. Mudah-mudahan nanti eh, 2 bulan berikutnya mereka semua bisa hadir ya supaya bisa interaksi, supaya bisa tahu keadaan seperti apa realnya di lapangan ya. Kalau kami di sini mungkin sekedar membaca, tapi yang lebih real time-nya, real apa kejadiannya mungkin kita para fasilitator sekolah penggerak dan nanti mungkin lewat hasil-hasil pendampingan ini juga pengawas bisa bisa tahu juga supaya pada saat pendampingan mereka juga bisa benahi apa yang harus diperbaiki di sekolah tersebut. Terima kasih Mbak Kurnia. Nanti kita selanjutnya ke sekolah penggerak angkatan ketiga ya. Ada 3 sekolah baru ini. Ada dari KB, dari PAUD, dari STN 018 juga. Jadi mungkin kita mulai bisa di stop screen Mbak Kurnia. Oke Bu, siap Bu. Iya, nanti kami akan buat linknya nanti mungkin disampaikan ke Mbaknya juga supaya eh, mengisi hasil supaya juga diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Baik Bu. Ya, selanjutnya ke KB Al-Amin Hidayatullah ya dengan fasilitator sekolah penggeraknya Pak Muhammad Ilham. Hadir Pak Muhammad Ilham. Pak Ilham tadi hadir. Oh ini ya, Ya, Ibu. Pak. Ya, Ya, Ibu. siap. Dengar suara saya Pak? Iya, Pak. Ya, Bu. Dengar. Ya, ya. Siap, Pak. Ini mungkin pertama kita jumpa di PMO PSP ya, Pak ya. Benar, Ibu. Ya, Maaf, mungkin Bu, ya. kameranya nggak bisa ya? Jaringan saya, Bu. Saya pakai jaringan Oh, WiFi kampus. oh gitu ya. Padahal kita mau berkenalan dulu, Pak Ilham ini Tunggu, saya seperti apa coba. ya? Bentar ya, Bu. Saya coba cari kamera yang posisi jaringan yang lebih bagus. Oh ya, mungkin Pak Zul juga mau ketemu atau sudah pernah ketemu Pak Zul? Sudah, Ibu, narasumber kami terkait Oh, implementasi kurikulum Merdeka. oh, Ya, mantap Pak. muda Bu orangnya, awet Ya, muda. siap. Ya. Oke. Ya, Iya, nggak Ibu. boleh sembunyi-sembunyi Pak, harus muncul dulu. Iya, iya. Ya, baik Pak Zul, Pak Muhammad Ilham, salam kenal. Iya, Jadi Ibu. ini eh, Pak Ilham nanti akan menyampaikan hasil pendampingan di KB Al Amin Hidayatullah pada bulan September ya. Jadi mungkin Yang lokakarya itu ya? bisa Yang digambarkan. lokakarya ya? Kalau biasa kami PMO itu menyampaikan hasil yang sebelumnya atau Mbak Hen bisa 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 tambahkan? Coba yang Ini PMO-nya ya? hasil pendampingan bulan sebelumnya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, boleh ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ya, Pak, biar Pak dari dinas juga bisa bisa mendengar. Kemudian ada juga Iya. Bapak Ibu pengawas yang hadir supaya tahu juga hasil dari pendampingan di KB Al Amin Hidayatullah. Silakan, Pak. Ya, Ibu, berdasarkan hasil PMO di wilayah KTT, di TK Hidayatullah dan TK, ada 2 di sana, Oh iya, Hidayatullah Paut dan Nurul Nurul Jadid. Nurul Jadid. Iya, boleh Ya, Pak, Nurul bisa Jadid. langsung dua-duanya disampaikan. Ya, sebenarnya permasalahannya hampir sama. Yang pertama itu di sekolah eh, merasa bahwa masih kekurangan guru mengenai guru pendamping karena terutama di eh, TK Nurul Jadid itu ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus sehingga mereka kewalahan bagaimana menangani siswa tersebut. Eh, karena di sekolah itu masih terbatas Bu, masih sangat terbatas mengenai cara menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Sehingga mereka berharap nanti dari dinas ada bantuan. Namun katanya mereka juga sudah pernah menyampaikan ke dinas mengenai permasalahan tersebut, namun memang belum ada jawaban yang pasti terkait permasalahan yang ada di sana.
Guru itu kan kalau di misalnya ada 15 siswa, terkadang mereka di dalam satu kelas itu ada 4 yang berkebutuhan khusus. Nah, sedangkan di dalam satu kelas itu hanya satu guru, tidak ada guru pendamping. Sehingga mereka merasa kewalahan. Ada yang misalnya siswa yang reguler, yang biasa, yang umum, itu jadi mengalami masalah ketika guru-guru itu harus menangani siswa yang memang berkebutuhan khusus. Jadi harapan mereka mendapatkan bantuan guru pendamping seperti itu. Iya, baik Pak. Kita bahas dulu TK Nurul Jadid ya Pak, dengan dinas. Iya, Ya, jadi tadi Bapak sampaikan kalau mereka kekurangan guru ya, dan juga ada siswa berkebutuhan khusus. Pak, kalau boleh tahu jumlah gurunya di sana? kalau di Nurul Jadid Bu ya, Iya, Nurul Jadid. Nurul Jadid itu ada dengan kepala sekolah 6. Oh, dengan captionnya 6. Tapi dia Iya. punya rombelnya Pak, kelasnya. Oh, 2. Nah, iya baik. Mungkin nanti kita minta tanggapannya Pak Zul ya. Jadi saya juga belum terlalu paham antara rasio antara guru dan jumlah kebutuhan guru dan Di sana siswa 3 Bu, 3 rombel. maaf Bu ya, 3 Tiga 3 rombel ya. rombel. Iya. Oh ya, kebutuhan guru dengan jumlah yang dibutuhkan sesuai rombel atau siswanya. Mungkin dari Pak Zul bisa diberi tanggapan sedikit Pak. Jadi ini memang kebutuhan guru ini yang masih menjadi PR yang Mereka itu apalagi mau ya. menggunakan guru itu tapi terkendala dana. Jadi karena swasta kan Bu, jadi mau menggunakan Betul, sendiri betul. tapi penggajiannya juga mereka terbatas. Jadi mungkin mereka berharap ada bantuan dari dinas Dari seperti itu. dinas ya. Iya. Iya. Baik. Silakan Pak Jul. Ya, baik, Ibu. Artinya kalau di tingkat kelompok bermain maupun PAUD itu sebenarnya ada di bidang PAUD gitu ya, yang bisa menjawab atas laporan dari pendamping Pak Ilham. Saya sudah coba koneksi ke Pak Musakir sebagai kasih GTK yang ada di PAUD. Beliau baru masuk nih Bu. Oh ya, Kendala jaringan juga. jaringan Tapi juga. tapi nggak apa-apa. Saya coba-coba bincang. eh, Nanti artinya yang bisa saya jawab bagaimana siswa berkebutuhan khusus gitu ya. Ya artinya baik itu di tingkat PAUD maupun di SD maupun SMP kita belum belum artinya belum melatih guru kita terkait pendidikan inklusi ya, masuk di pendidikan inklusi gitu. Nah, rencananya tahun depan gitu ya. Kalau tahun ini belum sempat, jadi programnya ke depannya kami coba fokus ke pendidikan inklusi. Kita kemarin juga pernah diundang gitu ya, sama Iya, BPMP betul. atau BGP kemarin terkait pendidikan inklusi. Iya. Dan ada RTL yang kami buat terkait pendidikan inklusi. Artinya tahun depan baru bisa kita coba memprogramkan pendidikan inklusi, baik itu yang ada di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Intinya nanti kami bisa Jaringannya Pak Sul sepertinya guru di yang saat bisa Iya, di penekanan yang penting justru terganggu. Bu ya. iya, 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 baik. Pak. informasinya. Karena PLN kami tadi baru Ganggu. hidup. Iya, ini Pak Muzakir sudah bergabung Pak Zul. Mungkin mau Baik, colek ya siap, single siap. sedikit Pak Muzakir. Baik, silakan Pak Musakir. Izin Pak Muzakir bisa. Iya, Pak Musakir. Izin Pak Musakir berdasarkan laporan sekolah penggerak yang ada di kelompok bermain Al Amin maupun PAUD Nurul Jadid.
Yang pertama merasa kekurangan guru gitu ya. Yang kedua, guru yang minta mendampingi siswa berkebutuhan khusus itu memang tidak ada atau memang belum pernah mendapatkan keilmuannya. Silahkan Pak Sakir. Nah, ini tugasnya Pak Sakir gitu ya. Karena memang di bawah naungan PAUD non formal. Iya. Mudah-mudahan Pak Muzakir bisa, ini jangan sampai masih tidak stabil jaringannya sampai belum bisa bersuara. Pak Muzakir izin. Oh, masih mute ya? Bisa di hostnya izin. Host. Host tolong aktifkan mic-nya Pak Muzakir. Mbak Nurul siapa yang host di sini ya? Kalau di sini kita nggak bisa Bu untuk mengaktifkan ininya sebentar. Ya. Di siapa? Di main room Mbak Mas Ferry ya? Ya, kita menunggu. Mungkin bisa disampaikan siapa yang bisa? Mas Galuh? Siapa ya? Boleh tolong disampaikan. Ya, jadi mungkin sambil menunggu eh, Pak Muzakir nanti Pak Zul mungkin eh, pada pertemuan PMO beberapa waktu lalu untuk pengawas PAUD itu satu ya Pak di KTT ya Pak? Pengawas di sana satu ya buat PAUD ya? Iya Kak Pak Zul? Ya, Ibu. Signalnya masih putus. Iya, masih belum bisa. Halo, Iya, jaringan Ibu. iya. Nah, mungkin ini Ya, sambil menunggu Pak Muhammad Ilham ya mungkin bisa dilaporkan apa masalahnya sama dengan KB Al-Amin, kekurangan guru juga kah di sana Pak? Eh, saya cek supaya lebih detail Bu ya mengenai Ya, laporan saya di PMO ya Bu. iya. Ini sebenarnya kekurangan guru, bukan kekurangan guru yang menangani siswa yang reguler Bu, tapi yang menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Itu sih keluhannya di sana. Oh, jadi kekurangan untuk penanganan kebutuhan khusus ya Pak. Jadi kalau untuk yang Iya. reguler masih bisa Oh iya, nggak aman Bu masalah kalau ya. Cuma ini memang jadi yang tadi juga Pak Zul sampaikan nanti kemarin pernah kan ada pertemuan di Surabaya ya Pak Zul ya. Kalau yang di undangan itu ya kalau tidak salah kan tentang untuk kebutuhan khusus ini. Jadi dari dinas benar pendidikan. Ibu, Heeh, yang di Surabaya. iya. Benar. Jadi Kemudian dari dikuatkan lagi dengan BPMP gitu ya, Pak. iya betul. Oh iya betul. Kemarin ada kegiatan Ya, juga. minggu yang lalu ya di Ya. Hotel Nah ini Diamond. iya Pak Muzakir sudah bisa sudah dibuka mic-nya Pak Muzakir. Silakan Pak. Izin Pak Muzakir. Mungkin untuk signal ya yang iya. ya. Kalau untuk permasalahan di 2 TK itu di KTT sama Ibu, mengenai Oh, kebutuhan khusus dan mereka membutuhkan guru pendamping ataukah mungkin nanti dari dinas mengadakan pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi mereka terkait bagaimana sebenarnya penanganan anak berkebutuhan khusus. iya. Tuh. Pak Muzakir bisa bisa memberikan ini sebenarnya mungkin karena signal juga ya sehingga Pak Muzakir belum bisa berkomentar di kegiatan ini. Oh ya, mungkin Pak Muzakir nanti akan lewat chat ya Pak. Nanti mungkin hasilnya nanti kita bisa lihat. Oh, suaranya tidak muncul.
Iya, jadi memang kita nanti lihat. Ya, baik, Bapak Ibu, kami sambil menunggu juga nanti Pak Muhammad Ilham tetap stay ya Pak, karena nanti kita menunggu juga jawaban dari Pak Muzakir. Kemudian untuk tidak membuang waktu, ini sudah ada Iya Ibu, saya sangat Pak menonton. Adi ya, Pak Adi, izin Pak. Ya, jadi Pak Adi ini fasilitator sekolah penggerak untuk SDN 0818 Tanah Tidung ya Pak. Ya. Ini pertemuan pertama kita juga untuk PMO Pak bersama BPMP dan BGP pada PMO. Jadi mungkin bisa disampaikan hasil pendampingan pada SDN 018 Tanah Tidung Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Baik, yang saya hormati dari Dinas BPMP, BGP, dan juga Dinas Pendidikan untuk KTT. Bapak Zulfiansah, kita bisa bertemu kembali Pak di ruang maya ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, hasil PMO pada bulan Agustus kemarin itu terkait dengan karena kami masih awal, kami melihat pada hasil asesmen diagnostik dulu sebelum memulai proses pembelajaran pada bulan Agustus kemarin. Nah, untuk asesmen diagnostik sendiri, ini terkait dengan hal itu masih dalam proses mengolah data, sampai sekarang masih mengolah data. Nah, kemudian pada hasil kunjungan lapangan saya yang baru ini di KTT awal bulan Oktober ini, itu melihat proses pembelajaran untuk di kelas 1 dan kelas 4. Namun untuk di kelas 1 ini sama seperti dengan sekolah-sekolah lain, ini sudah melaksanakan IKM. Namun terdapat kendala khusus untuk di kelas 4 Pak. Nah, untuk kelas 4 ini dulu itu saya juga sudah sempat melakukan BIMTEK khusus untuk pengembangan bahan ajar di 018. Nah, setelah itu belum ada kelanjutan bahan ajarnya. Nah, dari anggaran saya rasa sudah cukup untuk memberikan solusi pada hal itu. Namun apa ya Pak ya, belum ada pada saat waktu kunjungan lapangan. Jadi setelah pelatihan ini mungkin guru sudah membuat, kemudian pada saat kunjungan lapangan belum ada bahan ajarnya. Jadi termasuk untuk pembelajaran dan juga untuk pelaksanaan P5-nya ini juga belum berjalan. Rencananya katanya di semester genap nanti untuk langsung 2 tema. Nah, mungkin nanti selaku dari Dinas Pendidikan ini perlu meninjau langsung, karena yang saya temukan Pak hanya di kelas 1 Pak untuk implementasi kurikulum merdekanya. Untuk guru kelas 4 sendiri jarang juga saya temukan Pak kondisi di kelasnya, karena waktu saya kunjungan lapangan itu beliau tidak ada, dan waktu pada saat pelatihan pelatihan bahan ajar beliau juga sedang sibuk. Jadi saya belum bisa meninjau untuk di proses IKM di kelas 4-nya Pak seperti apa untuk di 2 bulan ini. Mungkin nanti sambil di kegiatan refleksi dan di lokakarya mungkin nanti saya bisa memberikan deskripsi lebih lengkapnya terkait dengan di IKM untuk di sekolah penggerak 018. Nah, terkait dengan hasil asesmen tadi juga Pak, itu belum
ada kelanjutannya seperti apa yang sudah dilakukan, apakah benar sudah dilakukan pengolahan datanya dan juga pengembangan asesmen diagnostiknya, dan waktu pada saat kunjungan juga belum saya temukan hal itu, Pak. Jadi mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan bisa langsung meninjau. Nah, selaku pengawas juga sudah mendampingi saya dan saya juga intens dalam hal ini dengan pengawas berdiskusi, mau di luar dari jam kantor kami juga sering biasa teleponan terkait dengan pelaksanaan IKM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan hasil pendampingan di SD 018 Tanah Tidung. Jadi ini fasilitatornya sudah bergerak ya, sudah berusaha sambil mungkin pada saat pelaksanaan BIMTEK juga sudah disampaikan, tadi disampaikan tentang bahan ajar ya, tapi ternyata setelah kunjungan lapangan belum didapati hasilnya, hasil outputnya. Jadi cuma sekedar draft, padahal tidak dilanjutkan lagi seperti itu ya. Izin Pak Zul, mungkin ada arahannya sedikit terkait temuan di pendampingan di SDN 018 Tanah Tidung. Baik Ibu, terima kasih Pak Adi Sopyan yang sudah menjadi fasilitator untuk sekolah kami SD 018 Sekolah Penggerak. Berdasarkan laporan tadi yang saya sempat dengar, artinya kelas 1 dan 4 sudah melaksanakan IKM gitu ya. Dan kita juga di dinas juga sudah artinya untuk BIMTEK kurikulum merdeka fase A, fase B, fase C itu sudah tuntas gitu ya. Kita sudah mengundang sesuai surat undangan kami terkait guru kelas 1-2 fase A, guru kelas 3-4 fase B, serta guru kelas dan 5 untuk fase C. Artinya semua guru sudah mendapatkan keilmuan terkait kurikulum merdeka. Dan hal ini juga kami sering mengingatkan kembali agar guru-guru ini bisa mendalaminya lagi melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, kembali lagi ke gurunya. Sepertinya di SD 018 ini butuh support gitu ya, butuh vitamin gitu ya, bukan support. Kalau support sudah banyak gitu ya. Butuh vitamin, mungkin langsung dari kepala dinas atau dari kepala bidang gitu yang bisa langsung menegur gitu ya guru-gurunya. Tapi kalau saya membacanya ini gurunya tidak ada gitu ya kelas 4. Artinya tidak masuk kelas. Bisa jadi ya saya menyatakan belum disiplin gitu ya. Guru ini belum disiplin. Walaupun sudah ada Ibu Marta yang mengawasi gitu, sudah terlibat di komite pembelajaran sekolah penggerak ini, tetap saja guru itu ketika dikunjungi beberapa kali dikunjungi tidak ada ya, jadi bisa dipastikan kurang disiplin. Nah, kemudian terkait asesmen diagnosis. Nah, asesmen diagnosis ini juga sudah, artinya program ini sudah diberikan juga melalui mitra pembangunan kami, yaitu inovasi terkait asesmen diagnosis. Dan saya rasa guru sudah bisa. Namun kata laporan tadi masih proses gitu ya, pengolahan data gitu. Tapi saya rasa sebenarnya cepat sekali memperoleh data itu. Hanya saja kembali lagi gurunya ini, Bu, entah banyak kerjaan atau bagaimana gitu ya. Sepertinya belum paham sih apa sih sekolah penggerak gitu. Nah, juga kepala sekolah ini aku manajerial bisa memotivasi guru-gurunya yang ada di sekolah penggerak tersebut gitu, karena memang
kepala sekolah itu adalah pimpinan yang ada di sekolah itu yang lebih tahu gitu. Seharusnya Pak Antung nanti kami bisa nanti panggil Pak Antung, mungkin kita diskusi dengan guru-gurunya bersama pengawas gitu ya, bahwa 018 ini artinya punya status yang meningkat. Ya, sekolah yang lain gitu. Sehingga menyampaikan kalau artinya pelan-pelan gitu Ibu ya. Artinya bukan cuma di sekolah penggerak. Artinya di sekolah yang reguler juga kami perhatikan belum ada yang melaksanakan P5. Nah, di sekolah penggeraknya Pak Antung ini kan belum juga. Artinya nanti di semester genap coba langsung 2 tema gitu. Tapi saya sarankan 1 tema aja dulu gitu ya. Jangan langsung 2 tema gitu. Nanti khawatirnya kalau lihat dari kondisi guru-guru yang ada di situ kayaknya belum termotivasi banget nih. Jadi kalau bisa 1 tema aja dulu sambil si Kepsek bisa memotivasi, memberikan semangat guru-gurunya bisa terlibat aktif di sekolah penggeraknya. Saya rasa Ibu itu tanggapan dari Dinas Pendidikan. Nanti saya coba menyampaikan hal ini langsung ke kepala bidang terkait sekolah penggerak. Artinya kita butuh vitamin. Pak Zul mulai ngadat lagi. Ini di jaringannya mesti ada pelakuan khusus lagi nih sepertinya. Iya, baik Pak Zul ini ada tersendat sedikit. Mungkin kita sambil menunggu beliau bisa aktif lagi ya. Ya, Jadi ini ada Pak Ramli ya, Ya. Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat siang, Bapak iya. Ibu. Salam kenal. Baik, ini kenal ya. Jadi ini pertemuan pertama ya Pak Ramli ya untuk Ya, PMO. Ya, jadi kita ini Pak Zul terkeluar lagi nih. Mungkin mati lampu, mati listrik di sana. Ya, Pak Ramli ini fasilitator sekolah penggerak untuk SMPN 1 Tanah Tidung ya, Pak ya. ya di Tanah Lia, iya Tanah Lia. Oh, Tanah Lia. Oh, iya Tanah Lia ya. Ini kita lihatnya sudah SMP1. ini. Bu. Iya. Oh, baik-baik ya. Mungkin sambil kita menunggu ini masih ada kita coba ini. Oh, Ibu Diana yang lagi hadir nih, Ibu Diana. Bu Diana, izin Ibu Diana. Ya, ya Bu. Oh iya, ini tadi Pak Zul sudah hadir ini lagi ngomong tiba-tiba macet lagi. Bu, nanti mungkin sambil menunggu ini Pak Adi ya. Jadi tadi yang hasil dibahas tentang SD 018 Tanah Tidung saya rasa sudah cukup ya Pak Adi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Zul. Nanti kira-kira hal apa saja yang nanti akan dilakukan oleh dinas dalam penanganan hasil pendampingan di SDN 018 Tanah Tidung. Iya. Jadi nanti Ibu Diana kita dengar Ibu Diana mewakili ini ada dari dari Pak Yohana juga nanti setelah dari SMPN 1 Tanah Tidung kemudian dinas kemudian kita akan dengar mungkin ada masukan-masukan dari pengawas terkait 3-4 sekolah tadi ya tentang hasil-hasil pendampingan. Jadi untuk Pak Ramli disilakan untuk menyampaikan hasil pendampingan di di SMPN 1 Tanah Lia, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat kenal semua. Saya selaku fasilitator untuk SMPN 1 Tanah Lia. Oke, baik Bapak Ibu, program ini sudah berjalan beberapa bulan dan saya selaku fasilitator cukup aktif untuk senantiasa berbagi atau bahkan berkunjung Bu Aryani ke Tanah Lia untuk melihat seperti apa progres. Pak Ramli izin boleh kita berhenti sejenak lagi azan. Izin Pak. Oh ya, nanti kita lanjut ya.
Rokok cuma satu. Yang satu udah bagus. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Pak eh, Pak Ramli, silakan dilanjutkan kembali. Ini Bu Diana, Jin, Pak Zul belum bisa masuk lagi. Ya, silakan. Saya mulai Bu ya. Siap. Baik, eh, terima kasih. Saya sudah melakukan PMO pertama kali Bu ya, dan namun saya juga sering melakukan komunikasi melalui WhatsApp atau bahkan pernah melakukan kunjungan, dan insya Allah minggu depan akan ada kunjungan lagi ke sana Bu Aryani. Ada banyak hal yang perlu saya share terkait dengan kegiatan ini, Bapak Ibu. Uh, dari hasil PMO saya ada sebenarnya uh, poin-poin yang perlu menjadi perhatian buat sekolah maupun kita semua. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang pertama sebenarnya yang paling penting seperti apa yang disampaikan oleh PSP yang lain ataupun Pak Zul tadi, Bu Aryani, itu SDM-nya, Bu ya, SDM-nya. Saya kira KTT ini sangat aktif dalam memberikan kegiatan-kegiatan, khususnya dalam pengembangan profesionalisme diri guru, Bu, Bapak Ibu ya. Namun perlu keseriusan besar untuk guru itu sendiri dalam belajar, meningkatkan kemampuan mengajar ataupun pemahaman terkait dengan kurikulum, paradigma kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, karena di sekolah itu pun sudah dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan pemahaman atau peningkatan mutu para guru. Namun kemudian setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, itu juga menjadi salah satu perhatian penuh bagaimana guru betul-betul program sekolah penggerak ini berdampak pada mereka untuk tetap juga bisa berubah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMPN 1 Tanah Liat ini. Setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sana, permasalahan terbesarnya Bapak Ibu masih banyak guru yang belum memahami sepenuhnya seperti apa penyusunan modul ajar atau perangkat ajar, dan juga banyak juga guru yang belum memahami bagaimana menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, pelaksanaan asesmen sendiri. Sehingga salah satu inisiatif dari kepala sekolah yaitu melakukan pelatihan terkait dengan penyusunan modul ajar Ibu Aryani, dan ini sudah dilakukan sekalipun progresnya setelah itu masih sedikit-sedikit Bu ya, dan ini terus kita follow up terkait dengan itu. Terkait dengan pelaksanaan P5-nya juga lagi-lagi karena terkait dengan sumber daya manusia yang bisa menghandle kegiatan ini, dan ini juga bisa berdampak pada pelaksanaan yang belum berlangsung secara lancar ataupun terprogram Pak Ibu. Sekalipun sudah disampaikan bahwa karena ini awal, maka bisa kemudian menyesuaikan atau memodifikasi atau menyederhanakan modul-modul proyek yang sudah ada, asalkan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada pada satuan pendidikan. Kemudian juga kami juga banyak berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga sudah berupaya sangat keras bagaimana STM ini betul-betul bisa berubah karena adanya program, karena sekolah ini yang dipilih menjadi
program sekolah penggerak, sehingga guru di sini termotivasi untuk melakukan perubahan itu sendiri, khususnya pada individu guru itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi PMM misalnya sudah ada, bagaimana guru bisa mengeksplorasi, tapi karena keinginan itu, seperti halnya disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain termasuk Pak Zul, Bu Aryani, bahwa dari SDM itu sendiri kalau tidak bergerak, sekalipun semua sumber ada di depan kita, media di depan kita, kalau itu tidak diupayakan untuk berubah, maka itu juga tidak efektif terjadi sebuah progres dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang terus kita upayakan, Bu Aryani, bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan sehingga ada perubahan mindset atau pola pikir dari Bapak Ibu guru di sana, bagaimana bersama-sama berkolaborasi, bukan hanya pengawas, kepala sekolah, tapi semua unsur yang ada pada satuan pendidikan untuk mengambil peran dalam meningkatkan kegiatan proses pembelajaran, khususnya dengan menggunakan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, Bu Aryani. Jadi salah satu hal sebenarnya yang menjadi poin penting dalam proses PMO ini adalah ada pada SDM-nya, Bu Aryani, yang perlu terus secara sadar untuk melakukan perubahan. Itu singkat dari saya, Bapak Ibu, Bu Nurul, terkait dengan laporan PMO yang pernah saya lakukan pertama kali di sana. Baik Pak Ramli, terima kasih sudah menyampaikan hasil pendampingan pada SMP Negeri 1 Tanalia. Jadi kalau kita tahu itu Tanalia itu cukup jauh ya dari ibu kota Kabupaten Tanah Tidung, malah Lebih dekat Tarakan, Bu, ya. Tarakan. Iya, jadi dia lebih, kalau mau ke ini harusnya lebih dekat, ternyata dia lebih dekat ke kota Tarakan. Jadi luar biasa memang di Tanah Tidung. Di situ ada satu sekolah TK-nya, PAUD-nya juga sekolah penggerak, kemudian SMA juga penggerak, kemudian ini ada SMP-nya lagi. Ini luar biasa, ini jauh, tapi bukan berarti tidak mampu, tidak bisa. Keterbatasannya malahan membuat dia lebih maju kan ya Bapak Ibu. Oke, Bu Diana masih ada ya? Atau sudah keluar lagi? Sepertinya sudah keluar. Iya. Ini signal di internet di Tanah Tidung ini kayaknya lagi penanganan khusus ini, sampai kali ini memang sudah beberapa kali nih pada saat pertemuan memang ada kendala-kendala seperti ini ya Pak. Jadi tadi disampaikan Pak Ramli sudah luar biasa Pak. Jadi tadi disampaikan juga peran kepala sekolah di sini sangat penting ya. Tadi disebutkan kalau kepala sekolah berusaha agar pemahamannya bukan hanya di pimpinannya, tapi juga pada staff-staffnya, dalam hal ini Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Tanalia. Ini kita mau minta ini dari dinas, ini cuma semuanya lagi masalah. Kabur. Iya. Jadi tidak bisa. Mungkin kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak, mungkin bisa dilihat Pak, tadi yang penanganan untuk yang pertama Pak siapa ya, Pak Muhammad Ilham ya. Tadi mungkin ada jawaban dari KB Amin dan Pak Nurul Adit, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat PAUD ya. Jadi guru diangkat oleh ketua yayasan, kemudian dinas pendidikan memberikan insentif tambahan penghasilan bagian terdaftar di Dapodi jika S1 diberikan. Jadi memang ada dukungan dari dinas ya, walaupun mereka itu sekolah swasta. Jadi untuk mendaftarkan guru sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan guru dihitung jumlah bisa hubungan belajarnya sudah 4, maka kebutuhan gurunya 4. Kami juga mengimbau kepada satuan pendidikan agar guru yang direkrut dan didaftarkan di Dapodik berijazah S1 selain alasan mutu juga indikator kinerja di SPM. Jadi untuk pendidikan inklusi menjadi materi pada diklat berjenjang. Jadi tahun ini kita telah melaksanakan diklat berjenjang tingkat dasar dan diklat tingkat berjenjang tingkat lanjut. Jadi bekerja sama dengan Direktorat Guru PAUD dan lembaga penyelenggaraan diklat. Lalu untuk diklat pendidikan inklusi secara spesifik disampaikan Pak Zul akan dilaksanakan pada tahun depan ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak ya Ibu, Ilham, itu yang pertama jadi, Bu. Tadi sebanyak ya, yang pertama iya. tadi ya. Ini saya sampaikan yang
kedua, karena jawaban yang pertama artinya nanti akan diadakan ya Bu, mengenai pelatihan Iya, menangani siswa yang inklusi, kebutuhan. Iya, iya berkebutuhan khusus. betul. Kemudian mereka juga itu berharap meskipun sebenarnya swasta di TK Iya, itu kan memang kebanyakan swasta, tapi betul. mereka juga tetap dari dinas Ada itu perhatian. bisa mengadakan, Iya, iya perhatiannya itu betul. sama dengan yang negeri. Jadi nanti Betul. ada pelatihan khusus untuk peningkatan kompetensi mereka dalam bidangnya sebagai guru TK. Iya. Bukan lagi ke Mm-mm. inklusinya, tapi mereka bagaimana mengelola kelas. Jadi karena mereka itu selalu mengadakan secara mandiri, mau mengundang misalnya saya sebagai fasilitator pun Mm-mm. dananya Betul, terkendala. Pak. Jadi itu yang menjadi hambatan. Jadi mereka tuh berharapnya dinas itu bisa membantu untuk mengadakan pelatihan mengenai kompetensi di sekolah tersebut. Iya, Seperti iya. itu, Ibu. Baik Pak, Iya, 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 baik Pak Ilham. Jadi memang semua sekolah, semua siswa itu mempunyai hak yang sama ya. Jadi tidak mengenal kalau iya, sekolah tersebut berasal dari swasta maupun negeri. Jadi iya, semua diberikan kesempatan yang sama, mempunyai hak untuk menerima pembelajaran yang layak ya Pak Ilham. iya, Jadi iya, mungkin dengan ini ya KB Al-Amin mungkin sebelumnya mungkin tidak ada perhatian, tapi dengan menjadi sekolah penggerak ini iya, mendapat lirikan khusus ya dari dinas ya Pak ya. benar-benar. Iya. Nah, jadi Sebenarnya mungkin ini salah beberapa satu guru ini sudah ya, punya kompetensi karena selalu ikut kegiatan kan Bu. Tapi kegiatan-kegiatan. hanya yang lolos, artinya hanya 2 yang lolos untuk mengikuti. Jadi yang lain Oh, itu, yang guru yang oh ada di ya, sekolah tinggal tidak tahu bagaimana caranya menerapkan kurikulum ini, bagaimana oh pembelajaran betul, ya. terdiferensiasi. Jadi itu sih Bu. Tapi ada 1-2 guru yang memang paham karena yang terpilih untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini Bu. Iya, baik Iya, Pak iya. Ilham. Jadi memang ini suatu langkah awal ya untuk dari KB-nya serta dari PAUD-nya. Ini mungkin setelah ini jadi salah satu yang harus diberi perhatian khusus dalam hal ini Dinas Pendidikan sehingga permasalahan-permasalahan khususnya apa penanganan siswa berkebutuhan khusus itu menjadi PR juga ya karena memang untuk tahun ini mulai diperhatikan Pak. Iya, Jadi iya. kalau kemarin itu tidak harus terdaftar di Pak Dapodik jika ada siswa yang berkebutuhan khusus sekarang harus dilaporkan di Dapodik. Jadi pusat juga tahu kalau di dalam sekolah tersebut ada siswa berkebutuhan khusus. Jadi itu mungkin nanti ada penanganan-penanganan khusus ya Iya, Pak. Jadi mungkin setelah benar-benar. diketahui mungkin ada apa ya, mungkin setidaknya walaupun tidak disediakan tenaganya tapi dilatih bagaimana menangani siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Jadi perlu dilaporkan juga ke Dapodik Iya. Jadi mereka seperti itu Bu itu. Jadi sebenarnya memang ada butuh ya, pendampingan sih, bagaimana sih iya, melakukan penanganan. pendekatan ke siswa, melakukan pendekatan ke orang tua, kan Iya. orang tuanya mereka itu ya Mm-mm. katanya setelah menitipkan siswanya Anak. anaknya ke sekolah berarti itu tanggung jawab Iya, sekolah. Jadi betul. mereka tidak mau dianggap anaknya berkebutuhan khusus, Oh, malu gitu. iya betul. Seolah-olah dianggap kekurangan itu, Benar, padahal itu benar Bu. sebenarnya cara penanganannya saja yang berbeda dengan Iya. anak yang lain kan, Pak. Nah, aja Jadi mereka mungkin itu butuh ya pendampingan. Bagaimana sih apa betul, yang harus ya kami lakukan, Pak? Gitu. betul, ya. Jadi ya mungkin dengan ini juga pelibatan orang tua Iya, ya, Pak, harus benar Ibu. harus tahu ini anaknya seperti ini. Bukan berarti anaknya ada kekurangan, tapi penanganannya Iya. saja yang berbeda, Pak. Iya. Inklusi itu kan bukan penyakit kan, Bu, Bukan, tapi di betul. Orang-orang masyarakat. seolah-olah berpikir inklusi itu kalau dulu kan kayak seperti cacat atau seperti apa kan? Iya, Padahal itu tidak seperti itu. iya, Jadi mungkin iya, pemahaman masyarakat ya dalam hal ini orang tua yang perlu di ini juga diberi pemahaman tentang anak-anak untuk kebutuhan khusus itu seperti apa penanganannya, seperti apa. Iya, Ibu ini kita mau ini tapi sebelum hadir juga ini Sedikit kan, iya Pak Ramli ya silakan Pak Ramli. ini juga penyampaian dari kepala sekolah, mohon maaf kalau pengawas ada di sini. Penyampaian dari kepala sekolah ini juga akan mungkin lebih ringan, eh, bukan dikatakan beban Bu ya, tapi sedikit Iya, lebih ringan. Ada yang kemudian diajak berkomunikasi, sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sekolah, begitupun cara
penanggapan dan meningkatkan profesionalisme mereka terkait dengan keterlibatan pengawas itu sendiri, Bu Aryani. Oh ya. Ya, jadi Jadi saya kira pengawas bukan, ini memang masih jadi PR, Pak, karena ya, memang ya. jumlah pengawas Di yang sekolah lain tersedia juga ini ada eh, keluhan memang seperti itu. betul. Porsi antara jumlah pengawas dengan pengawas yang tersedia dengan jumlah sekolah itu belum, rasionya Ya. belum pas ya. Jadi memang masih sangat kurang. Itu memang masih masih butuh PR besar juga. Terus pengangkatan pengawas kan tidak gampang seperti dulu ya, Pak. Jadi Iya, harus melalui iya, proses, harus iya. melalui tes-tes khusus, uji kompetensi dulu baru bisa pindah ke pengawas ya, Pak. Jadi memang tuh masih banyak catatan lah yang harus dibenahi ya, Pak. Apalagi ini Tanalia dengan KTT kan Jauh. butuh mediator, Bu. Ya, jadi tidak setiap saat ada urusan ke Betul. sini, ada Iya. masalah ke sini. Jadi butuh peran, sekalipun pengawas ada, tetapi perannya yang kita juga Iya, butuhkan dalam hal betul. ini, Heeh. dukungan Iya, dalam betul. Jadi pelaksanaan. mungkin untuk saat ini bagi 4 sekolah angkatan 3 ini memang ada fasilitator-fasilitator sekolah penggerak kita yang mungkin sementara bisa membantu dulu sambil mungkin melaporkan hasil-hasil. Mungkin kalau tidak dilaporkan di PMO ini juga bisa komunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan ya Pak, atau mungkin sudah tahu pengawas-pengawas sekolahnya khusus untuk yang sekolah didampingi mungkin bisa lebih komunikasi intens lah Pak Ramli ya, atau Bapak eh, para fasilitator yang lain supaya komunikasi bukan berarti harus lewat PMO saja kan, bisa nanti komunikasi lewat WA atau media-media lain yang bisa melaporkan ini nih sekolah binanya seperti ini nih hasil kami. Mungkin pengawas juga tidak bisa ke sana setiap saat kan. Jadi mungkin bisa lewat bapak-bapak fasilitator sekolah penggerak bisa melaporkan kemajuan-kemajuan apa atau kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sekolah-sekolah binaannya seperti itu ya Pak. Ya, mungkin dari sekolah penggerak sudah selesai Mbak. Waktu juga masih ada dua PMO lagi, khususnya untuk IKM dan PBD. Izin Bapak Ibu, ini dari dinas juga belum bisa hadir. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Nurul. Mohon maaf kalau ada yang disampaikan kurang berkenan. Semoga yang tadi disampaikan oleh para narasumber, para fasilitator dari sekolah penggerak itu bisa menjadi evaluasi ke depannya. Semoga nanti pertemuan kita 2 bulan berikutnya ini juga bisa mendapatkan perubahan, bisa meningkatkan apa yang kemarin kita rasa apa kekurangan atau tantangan atau apa ya kendala-kendala ini pada 2 bulan berikutnya sudah bisa diatasi seperti itu. Izin Bapak Ibu, saya undur diri, kembalikan ke Mbak Nurul. Iya, baik. Terima kasih Bu Aryani, dan terima kasih para fasilitator sekolah penggerak. Jadi mungkin kita bisa menggarisbawahi Bapak Ibu di sini memang terdapat banyak kendala-kendala, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa memecahkan atau mencari solusi dari segala kendala itu. Termasuk mungkin bisa melalui pemanfaatan PMM, kemudian komunitas belajar yang ada sehingga nantinya mungkin dapat menciptakan suatu pembelajaran yang nanti akan menyenangkan serta bermakna bagi para siswa. Baik, kalau begitu kita mungkin beranjak lagi uh, ke sesi berikutnya, yaitu sesi IKM. Mungkin kali ini akan dipaparkan oleh Mbak Heni. Monitor Mbak Heni. Ya, Mbak Nurul, apakah suara saya jelas? Siap, jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin kita lanjut aja karena memang dari KTT ini mengalami kendala ya Mbak Heni, masih mati listrik, jadi low untuk sinyalnya. Baik, waktu Ya. dan tempatnya kami persilahkan Mbak Heni. Ya, baik, terima kasih Nurul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, atau yang mewakili, tapi ini sudah sepertinya tidak hadir lagi karena kendala jaringan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak dan juga PBD.
Ya, izin dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dari tim PMO BGP yang sudah hadir sampai detik ini. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin karena ini dari dinas tidak ada, saya mohon kesediaannya untuk Bapak-Bapak dari fasilitator sekolah penggerak untuk bisa menyimak ini terlebih dahulu seperti itu. Nah, baik, saya akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saya ingin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait Sikomika atau dashboard kembangan dari BPMP Provinsi Kalimantan sendiri, yaitu Sistem Informasi Komunikasi Komunitas Belajar dan Akun Pembelajaran. Nah, untuk dashboard ini menyajikan data komunitas belajar IKM dan PMM dan tata kelola satuan pendidikan. Untuk itu, di sini pun terdapat data atau informasi penting untuk mengukur, memonitor, dan mengelola data komunitas belajar, IKM, dan PMM, dan juga tata kelola satuan pendidikan yang mudah dibaca oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan respon atau perhatian. Nah, di sini ada komunitas belajar atau tingkat sekolah, dan juga IKM dan PMM. Nah, nanti saya akan fokus di data komunitas belajar tingkat sekolah dan juga implementasi kurikulum merdeka dan PMM-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan di sini ada fasilitator sekolah penggerak. Saya akan menyampaikan juga bahwa untuk komunitas belajar sendiri di sini ada 3, yaitu komunitas dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel daring. Nah, mungkin saya langsung saja ke datanya ya Bapak Ibu ya. Untuk di Kabupaten Tanah Tidung sendiri, nggak ada tampilannya ya, Mbak? oke, ini dia. Ini turunin dulu. Ya, untuk Kabupaten Tanah Tidung sendiri, komunitas belajarnya ini masih cukup, dibilang cukup rendah karena hanya 19 komunitas belajar. Share screen-nya belum muncul. Oh, belum muncul ya, bentar ya. Ya, mohon maaf Mbak Nurul, saya barusan terlempar. Ya, saya ulangi lagi ya. Oke. Ya. Ya. Sudah muncul? Sudah Mbak Hen. Untuk komunitas belajar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini bisa kami laporkan update data terakhir ada 15 Oktober 2023. Di sini 19 komunitas belajar dan diantaranya 18 komunitas belajar ini dalam sekolah dan 1 komunitas belajar antar sekolah. Nah, untuk komunitas di sini masih tergolong rendah mengingat jumlah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini ada 88 satuan pendidikan. Dan untuk di komunitas belajar di sini, Bapak Ibu fasilitator juga bisa mengecek satuan pendidikannya apakah sudah termasuk ke dalam kombel yang ada di Sikomika atau PMM seperti itu. Nah, dari Sikomika ini Bapak Ibu juga bisa cek aktivitasnya. Jadi kita bisa lihat dari laporan mingguannya. Jadi satuan pendidikan yang telah mendaftarkan kombelnya di Sikomika dapat mengecek apakah satuan pendidikan itu aktif kombelnya atau tidak dari laporan mingguan yang mereka inginkan. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Tanah Tidung ini hanya 4 laporan mingguan di sini yang menginformasikannya. Dan untuk nah ini ada TK Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung ini termasuk sekolah penggerak angkatan 1, kemudian SMP Negeri 1 Tanah Tidung ini sepertinya PSP angkatan 3 kalau nggak salah ya, binaannya Pak Randu bukan kalau saya nggak salah ingat. Kemudian ini ada Benayu Berbagi, sepertinya ini adalah kombel
antar sekolah seperti itu. Karena kalau misalnya satuan pendidikan atau dalam sekolah biasanya menggunakan nama sekolahnya. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti yang tadi saya infokan bahwa jumlah sekolah di Tanah Tidung ini adalah 88 sekolah dan sudah 100% yang memanfaatkan PMM. Lalu penggunaan baiknya ini ada 30 sekolah dengan 34,09%. Terus cukup baiknya ini ada 44 sekolah dan capaiannya 50,00%. Lalu penggunaan perlu ditingkatkannya di sini ada 14 sekolah dengan 15,91%. Baik, ini kita masuk ke info sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kita bagi lagi Bapak Ibu, di sini ada mandiri belajar, berubah, non IKM dan sekolah penggerak. Nah, untuk mandiri belajar di sini ada totalnya 18 sekolah dan penggunaan pemanfaatan baiknya ini ada 7 sekolah, cukup baiknya di sini ada 9 sekolah dan perlu ditingkatkan lagi ada 2 sekolah. Untuk mandiri yang memilih mandiri berubah di sini ada 59 sekolah dan untuk penggunaan baik PMM-nya di sini ada 19 satuan pendidikan, lalu cukup baiknya di sini ada 32 dan juga untuk yang perlu ditingkatkan di sini ada 8. Dan untuk non IKM di sini pemanfaatan PMM-nya di sini ada 4 sekolah yang non IKM dan untuk pemanfaatan di sini rata-rata cukup baik dan perlu ditingkatkan. Ini 1 sekolah untuk cukup baiknya dan 3 sekolah untuk perlu ditingkatkan. Untuk sekolah penggeraknya di sini ada 7 sekolah dan untuk peningkatan penggunaannya PMM-nya ada 4 sekolah yang baik, lalu untuk cukup baiknya ada 2 dan perlu ditingkatkannya lagi ada 1 sekolah. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat detail sekolahnya. Namun kita lihat di detail matriks saja karena itu lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dari Bapak-Bapak dari fasilitator sekolah penggerak bisa mengecek juga sejauh mana pemanfaatan platform Merdeka Mengajarnya satuan pendidikan yang sebagai binaannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kita ambil contoh yang TK Ebenezer ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek di sini guru dan kepala sekolah yang aktif atau yang sudah menggunakan PMM ini ada 3. Nah, untuk menonton video atau pelatihan mandirinya ini masih rendah. Kenapa rendah? Karena mungkin mereka tidak baru 1 atau 2 dan mungkin video yang mereka tonton itu dicepatkan seperti itu atau di skip-skip seperti itu. Nah, untuk jumlah harian belajar ini juga masih sedikit, jadi masih perlu ditingkatkan. Untuk akses halaman referensi di pelatihan di sini tinggi, lalu mengikuti webinarnya di sini juga rendah, berarti TK tersebut masih belum banyak mengikuti webinar-webinar yang ada di PMM. Nah, di sini untuk jumlah percobaan untuk lulus post-testnya di sini banyak, berarti ini berarti mereka sering melakukan post-test seperti itu. Harusnya di sini tadi kuning ya Bapak Ibu, cuman ini ada kesalahan pemberian warna. Nah, untuk waktu penyelesaian topiknya ini perlu ditingkatkan, mungkin waktunya tidak ditinggal-tinggal seperti itu Bapak Ibu, jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk jumlah aksi dengan unsur kemiripan, nah ini tinggi. Kalau tinggi ini sebenarnya harusnya kuning ya Bapak Ibu, karena kalau unsur kemiripannya ini seperti mungkin mereka mendapatkan contoh, namun mereka mengikuti dengan mengikuti dengan yang dicontoh seperti itu. Nah, berarti itu memiliki unsur kemiripan. Seharusnya kalau untuk aksi nyatanya ini mungkin boleh menyontoh, tapi ada pembedanya seperti itu. Nah, ini harusnya sebenarnya warnanya
kuning, nanti kami akan perbaiki lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya unsur kemiripannya itu rendah, berarti itu sudah cukup baik. Kemudian untuk jumlah aksi nyata yang tervalidasi ini juga masih cukup banyak yang rendah ya, berarti masih kurang seperti itu. Menggunakan asesmennya juga masih rendah dan menggunakan perangkat ajarnya juga masih rendah. Ini cukup banyak sih. Sayangnya tidak dari dinas belum ada yang join ya Mbak Nurul ya? Iya, Mbak, belum ada yang join. Yang tampilkan karena kebetulan juga dari dinasnya tidak hadir, tapi semoga aja nanti ini rekamannya bisa kita infokan ke dinas ya Mbak Nurul ya. Iya, siap Mbak ya. Untuk dari bapak-bapak fasilitator mungkin nanti bisa mengakses si Komika Pak. Ini juga sebagai referensi dari bapak-bapak untuk menginfokan kesatuan pendidikannya apa yang mungkin perlu ditingkatkan atau apa yang harus mereka ikutkan, misalnya mengikuti webinarnya masih kurang, mungkin bapak-bapak bisa mengarahkan atau mendorong satuan pendidikannya untuk lebih mengikuti webinarnya, terus mengunggah aksi nyata seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Nurul. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Heni atas paparannya. Jadi, ya Bapak Ibu, di BPMP Kalimantan Utara memang punya ini ya Mbak ya, psikomika. Dan psikomika itu nanti kita bisa mengetahui terkait dengan informasi yang berkaitan dengan Kombel, kemudian dengan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan PMN. Jadi memang PMM ini sangat berpengaruh buat kita, buat para pendidik gitu tentunya ya, untuk dalam proses melakukan proses pembelajaran di kelas. Mungkin nanti banyak modul-modul untuk sebagai bahan dalam proses pembelajaran, kemudian juga ada video-video inspirasi yang ada di dalam PMM itu juga yang bisa nanti mungkin diterapkan juga dalam proses pembelajaran begitu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Kemudian kita langsung saja kita beranjak, namun sebelumnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadirnya. Link untuk daftar hadir sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Baik, kita lanjut kepada pemaparan terakhir yaitu pada sesi PBD yang mungkin hari ini akan disampaikan oleh Pak Ujang Gurcita. Mohon izin Pak Ujang bisa terkonek kah sudah? Konek Pak. Suara saya terdengar nggak Pak? Saya terdengar. Ya, Suara terdengar, saya bisa cuma agak terdengar jelas. bergema nih sepertinya. Oh. Ini Mbak, sebelumnya ini kan nggak ada orang dinasnya gimana ya? Tetap aja. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita Seperti tetap kayak jeruk pemaparan makan aja. jeruk jadinya. Karena kan tidak ada Mana diskusi Bapak? tadi. Seperti jeruk makan jeruk kita kalau memaparkan di sini ini semua pegawai BPMP. Terus diskusinya Iya. jawabannya gimana? Apa isinya? Nanti mungkin gini Pak, kita pemaparan materi saja, kemudian nanti hasil dari apa yang sudah kita sampaikan itu kita berikan rekamannya kepada Dinas Pendidikan begitu Pak. Mungkin nanti Mohon izin feedbacknya itulah bisa jadi ini. info host saya share screen materi itu belum. Oh, oke. Belum ini ya, belum co-host ya Pak. Bentar ya Pak ya. Mohon izin Pak Ujang mungkin bisa ke main room dulu kah? Nanti biar dijadikan co-host sama host di main roomnya.
Mohon izin ya Bapak Ibu menunggu sebentar sambil menunggu Pak Ujang kembali masuk ke room. Ya, baik Pak Ujang sudah bisa ya Pak Ujang ya? Mungkin ini coba lihat kalau ya sudah izin share screen ya Mbak ya. Oke, silahkan Pak Ujang. Bu Ari masih ada ke Bu Ari nih? Ini kita nanti dong. Oke. Udah terlihat Mbak? Share screen-nya sudah bisa terlihat belum? Iya, sudah Bapak sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta PMO pada sore hari ini. Ini lucu sih sebenarnya kita PMO nih, orang minasnya nggak ada, kan jadi hanya sekedar memenuhi saja formalitas ya. Artinya jujur saya pribadi sendiri kayak nggak seret gitu sebenarnya ini. Ini juga kalau Kapokja saya tahu juga pasti nggak mau dia. Maksudnya nggak usah aja kalau Kapogjanya ada juga kan ngapain gitu kan kita tampilkan. Tapi oke lah ya, kita tampilkan saja sebagai untuk bahan recording yang bisa nanti disampaikan. Karena mungkin kendalanya juga memang kendala dari sananya mati listrik mungkin nggak ini. Tapi kan jadinya kan tanggapan dan ininya nanti kan diskusi dan tanggapannya percuma. Jadi baik dalam PMO kali ini agendanya A, adopsi rapor pendidikan, yaitu rapor pendidikan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesejahteraan. B, pelaporan pembentukan Satgas dan tim TPPK. Yang ketiganya diskusi dan tanggapan. Ini kalau Kabupaten Tanah Tidung kita lihat sudah lumayan lah kayak gitu, login yang biru, unduh yang kuning, dan eksplorasi yang merah. Ini kalau kita lihat Kabupaten Tanah Tidung untuk PAUD-nya dari 44 sekolah ini sebenarnya sudah oke banget. Harusnya kita beri apresiasi. Mungkin itulah, mungkin juga dinasnya sudah nggak mau ikut karena mungkin merasa kalau PAUD-nya sudah oke nih, tinggal satu sekolah yang belum unduh gitu. Sudah hampir 100% gitu kan. Mungkin merasanya kali gitu. Hanya sebenarnya yang satu sekolah ini justru apa kendalanya gitu. Kenapa belum unduh gitu. Padahal sudah login. Nah, untuk yang statuspedianya ini, di Paudpedianya Kabupaten Tanah Tidung itu dari 46 sekolah, masih ada 4 sekolah yang belum mengunggah PBD-nya 2023. Nah, untuk SD, dari 29 sekolah, login 28, masih ada 1 sekolah belum login, yang sudah unduh juga 28, nah tinggal eksplorasi yang masih jauh, baru setengahnya yang melakukan eksplorasi dari 28 yang login dan unduh, baru 14. Ini bisa kita lihat. Nah, mungkin kalau ada orang dinasnya kan bisa apa permasalahannya sebenarnya gitu kan. Permasalahannya. Karena data-data ini juga sebenarnya di puzzle juga bisa membukanya ngelihatnya kan. Nah untuk SMP-nya dari 10 semua sudah kecuali eksplorasi. Nah ini juga kan apa kendalanya, mungkin apa masalahnya. Selebihnya kan semua sudah login, sudah unduh. Artinya sebenarnya kita apresiasi kalau untuk Kabupaten Tanah Tidung. Hanya tinggal di eksplorasinya. Nah untuk kesetaraannya lumayan juga sih, sudah di atas 50% dari 5 satuan pendidikan, 5 sekolah sudah login dan sudah unduh 3. Nah 2-nya yang belum, ini apa kendalanya gitu kan. Ini sebenarnya yang bisa kita bahas dengan dinas. Nah Satgas TPPK seperti datanya untuk Kabupaten Tanah Tidung 46 sekolah. Ini untuk PAUD baru 1, itu belum valid, belum tervalidasi. Nah, untuk Dikdasnya dari 40 sekolah baru 1 juga, itu pun belum tervalidasi. Demikian mungkin, mohon maaf, jadi kita
cepatkan saja, toh tidak ada juga diskusi dan tanggapan. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ya Mbak Nurul ya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ujang atas paparannya. Eh, Terima kasih banyak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi, telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri kegiatan ini. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nurul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita di PMO pada kali ini untuk Kabupaten Tanah Tidung. Memang kita sedang mengalami gangguan ya, gangguan yang tidak terduga. Mungkin sebelum meninggalkan room, mungkin teman-teman yang belum melakukan absen, silahkan absen. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Kalau yang sudah absen, silahkan meninggalkan roomnya. Terima kasih.